Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema manajemen kesehatan dan subtema peningkatan sistem operasional manajemen rumah sakit. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Apriliana Sari dengan NIM 2021 53021. Dan saya, Nawang Alan Andrian, NIM 2021 53019. Dan saya Anis Maria NIM 2021 53030. Dan saya Beriana Diawlandari dengan NIM 2021 53043. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran dan objek audit sistem informasi. Objek yang kelompok kami ambil untuk dilakukan audit sistem informasi ialah mengenai sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS Rumah Sakit Islam Jemursari, Surabaya, yang dikembangkan oleh bagian teknologi dan sistem informasi atau juga bisa disebut dengan TSI RSI Jemursari. Audit ini mencakup pengujian, pembaruan, dan pemeliharaan sistem. Ruang lingkup ditentukan melalui analisis wawancara, observasi, dan identifikasi proses bisnis. Sedangkan tujuan analisisnya yaitu digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan audit dan penentuan perspektif audit. Auditor memilih perspektif proses bisnis internal dari balance scorecard yang menyoroti masalah penerapan kebijakan TI dan penolakan penggunaan SIMRS yang memengaruhi ketidakakuratan data dan produktivitas karyawan. Selanjutnya, di sini juga saya akan membahas mengenai prosedur audit. Berikut tahapan-tahapan dalam melakukan audit sistem informasi manajemen rumah sakit berdasarkan COVID 4.1 di RSI Jemursari. Yang pertama terdiri dari tahapan perencanaan audit sistem informasi. Tahapan ini melibatkan pemahaman terhadap audit untuk mempelajari proses bisnis rumah sakit yang akan diaudit serta menetapkan ruang lingkup dan tujuan audit sistem informasi. Dan yang kedua yaitu tahapan persiapan audit sistem informasi. Pada tahapan ini, auditor merencanakan dan memantau pelaksanaan audit secara detail, termasuk pembuatan berkas terkait dengan kebutuhan audit sistem informasi. Dan yang tahap ketiga yaitu tahapan pelaksanaan audit sistem informasi. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi bukti secara data audit sistem informasi. Auditor juga melakukan uji kepatutan dengan membandingkan kondisi aktual dengan standar pengelolaan proses TI dalam kerangka kerja COVID. Hasilnya digunakan untuk menyusun temuan dan rekomendasi bagi auditor. Dan yang terakhir atau tahapan yang keempat yaitu mengenai pelaporan audit sistem informasi. Tahap akhir ini atau pelaporan dilakukan di mana auditor membuat draft laporan berdasarkan hasil tahap sebelumnya. Laporan tersebut nantinya harus bersifat objektif dan komprehensif yang nantinya akan ditujukan kepada audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan-tahapan dalam audit sistem informasi yang ada pada RSI Jemursari. Yang pertama di sini ada tahap perencanaan audit sistem informasi yang pada poin A di sini menentukan ruang lingkup audit sistem informasi yang berdasarkan hasil wawancara dan identifikasi proses bisnis di teknologi dan sistem informasi RSI Jemursari yang memiliki masalah terkait satu kebijakan TI manajemen RSI Jemursari yang belum sepenuhnya diimplementasikan sehingga berpotensi mengakibatkan ketidaksesuaian data dan ketidakakuratan informasi. Dua, terkait produktivitas karyawan yang tidak meningkat sesuai dengan harapan sehingga banyak yang enggan menggunakan sistem informasi rumah sakit RSI Jemursari. Penanganan masalah di bagian teknologi dan sistem informasi mengikuti perspektif dari proses bisnis internal.
Selanjutnya, pada poin B ini dijelaskan terkait penentuan tujuan dari audit sistem informasi yang berdasarkan ruang lingkup audit sistem informasi dengan perspektif proses bisnis internal. Dijelaskan terkait tujuan bisnis audit informasi manajemen Rumah Sakit RSI Jembersari berdasarkan COVID 4.1. Yang pertama terkait pengurangan biaya operasional, 2. Pemastian kepatuhan terhadap hukum eksternal regulasi dan kontrak, 3. Penegakan kepatuhan terhadap kebijakan internal, keempat, pengelolaan perubahan bisnis, kelima, peningkatan dalam pengelolaan produktivitas operasional dan karyawan. Pada tahapan audit sistem informasi yang kedua, yaitu terdapat tahap persiapan audit sistem informasi yang ada pada poin A. Yang pertama di sini terkait penjelasan terkait pembuatan dari pernyataan, yang dimana pernyataan dibuat berdasarkan proses TI dari standar COVID 4.1 yang telah didapat dari pemetaan tujuan TI, tujuan bisnis, dan perspektif dari BSC. Setiap proses TI mempunyai 6 level kedewasaan, yaitu level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Pada poin B, di sini menjelaskan terkait pembuatan dari pertanyaan, di mana pertanyaan disusun berdasarkan seleksi pernyataan yang mengikuti langkah-langkah dalam proses TI untuk menentukan fokus wawancara, yang mana fokus wawancara ini dirancang agar sesuai dengan perspektif proses bisnis internal. Pertanyaan-pertanyaan ini akan diarahkan untuk memberikan dukungan bagi auditor dalam menjalankan wawancara. Selanjutnya, yang ada pada poin C ini menjelaskan terkait pembuatan dari pembobotan, di mana pembobotan disusun untuk setiap pernyataan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan organisasi terhadap masing-masing dari pernyataan serta mengikuti fokus audit yang telah ditentukan. Jika sebuah pernyataan dianggap sangat penting bagi kebutuhan organisasi, maka diberikan bobot 1. Namun jika sebuah pernyataan menunjukkan bahwa kebutuhan organisasi tidak terlalu signifikan, maka nilai pembobotannya adalah 0. Untuk tahapan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anis Fahria. Baik, tahapan-tahapan dalam audit sistem informasi poin ketiga yaitu tahap pelaksanaan audit sistem informasi. Di sini ada beberapa poin, yaitu poin A, memeriksa data dan bukti. Data dan bukti diperoleh melalui proses wawancara dan observasi yang dilakukan di bagian teknologi dan sistem informasi RSI Jembersari. Informasi dan bukti ini digunakan untuk memvalidasi dan mendukung temuan dari wawancara dan harus memiliki sikap yang akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Yang kedua, poin B, yaitu wawancara dan observasi. Pernyataan yang telah dirancang selama tahap perencanaan audit sistem informasi digunakan dalam wawancara ini. Auditor telah menentukan siapa yang akan diwawancarai dan meminta bukti melalui tabel RACI. Selain wawancara, auditor juga melakukan observasi di lingkungan di lokasi studi kasus, yaitu bagian teknologi dan sistem informasi Rumah Sakit Islam Jembersari, Surabaya. Next. Yang selanjutnya yaitu poin dari tahap pelaksanaan audit sistem informasi adalah melakukan uji kematangan yang pertama yaitu Domain Plan and Organization atau PO. Di sini ada tabel yang berisi beberapa pertanyaan, diantaranya ada mendefinisikan rencana strategi sistem informasi, mendefinisikan arsitektur informasi, menentukan arahan teknologi, dan seterusnya. Next. Kemudian yang kedua yaitu ada accurate and implementasi atau pertanyaan juga, ya diantaranya ada mendefinisikan solusi otomatis, memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi, memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi, memungkinkan operasional dan penggunaan, memenuhi sumber daya sistem informasi, mengelola perubahan, instansi dan akreditasi solusi beserta perubahannya. Yang ketiga yaitu ada Develop and Support atau DS. Bisa dilihat tabelnya berisi beberapa pertanyaan, diantaranya mendefinisikan mengelola tingkat layanan, mengelola layanan pihak ketiga, mengelola kinerja dan kapasitas, memastikan layanan dan
yang berkelanjutan, memastikan keamanan sistem, mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu Monitor and Evaluate atau ME. Di sini ada beberapa tabel pertanyaan, di antaranya mengawasi dan mengevaluasi kinerja sistem informasi, mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal, memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal, menyediakan tata kelola sistem informasi. Kemudian tahap-tahapan dalam audit sistem informasi yang terakhir yaitu hasil penilaian. Ini hasil rata-rata nilai maturity level tujuan bisnis 11, 12, 13, 14, dan 15 adalah berupa nilai rata-rata maturity level pada predictive proses bisnis internal. Ada hasilnya adalah 3,51, ditunjukkan pada tabel 1. Bisa dilihat tabel 1 berisi perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Kemudian ada tujuan bisnisnya dari 11, 12, 13, 14, dan 15. Kemudian ada nilai maternity level-nya dan hasil rata-rata maternity level-nya. Kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba pada gambar 1. Bisa dilihat gambarnya, di sini ada tujuan bisnis 11, tujuan bisnis 12, tujuan bisnis 13, tujuan bisnis 14, dan tujuan bisnis 15. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Berliana. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini terdapat hasil audit sistem informasi dari Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Hasil audit sistem informasi manajemen Rumah Sakit Islam Jemur Sari mengungkapkan beberapa temuan yang masih perlu perbaikan atau peningkatan sesuai dengan kerangka kerja COVID, yakni 1. Masih terdapat banyak fungsi TI yang berjalan tanpa adanya prosedur atau kebijakan TI yang terdokumentasikan. Yang kedua, penggunaan SIMRS masih sering disertai dengan kurangnya pemahaman tentang aspek keamanan. Hal ini tercermin dalam banyaknya pengguna yang lupa untuk logout saat meninggalkan perangkat. Yang ketiga, kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan belum optimal. Yang keempat, pengujian sistem informasi belum menggunakan metode yang terstruktur. Pengujian hanya dianggap berhasil jika sistem mampu menangani masalah pengguna tanpa adanya proses pengujian yang sistematis. Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan yang telah disebutkan di atas, berikut terdapat beberapa rekomendasi yang telah disusun. Pertama, menerapkan pengelolaan TI dengan merujuk pada kerangka kerja standar COVID untuk memetakan ulang peran TI dan mengintegrasikannya dengan strategi perusahaan. Yang kedua, melakukan sosialisasi intensif tentang keamanan penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS dan mengembangkan modul keamanan tambahan untuk memastikan keamanan sistem. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan TI yang dihasilkan dengan peran aktif dari bagian satuan pengawas internal dan pembuatan kontrol prosedur dan kebijakan. Yang keempat, menguji sistem yang disediakan oleh vendor menggunakan metode black box dan white box dengan pengujian dilakukan di lingkungan internal TSI terlebih dahulu sebelum uji coba di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya, poin terakhir dari tahapan-tahapan dalam audit sistem informasi yaitu tahap pelaporan audit sistem informasi. Menyampaikan hasil audit kepada auditor sebagai wujud pertanggungjawaban atas proses audit yang telah dilaksanakan pada sistem informasi manajemen Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Laporan audit ini disajikan secara eksklusif pada pihak yang berhak, mengingat sifat kerahasiaan dokumen audit sistem informasi manajemen yang merupakan bagian integral dari kebijakan kerahasiaan rumah sakit. Sekian, saya kembalikan kepada teman saya, Abdel. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila ada salah kata,
Yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.